wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Anissa, Muhammad Juhdi, Muhammad Lukman Hakim, dan Nordina. Di sini kami akan menjelaskan tentang pola pikir faktor-faktor yang mempengaruhi imam mazhab. A. Pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari sigah masdar mimi atau kata sifat dan isim makan atau kata yang menunjukkan keterangan tempat, dan akar kata fi'il madi yaitu zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab secara bahasa artinya tempat pergi. Sedangkan menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut. Yang kedua, menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan suatu hukum Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. B. Pola pikir faktor-faktor yang mempengaruhi imam mazhab. Pertama, pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah. Nama mazhab ini diambil dari ulama yang bernama An-Nu'man bin Sabit pada tahun 80-150 Hijriah yang lebih dikenal dengan julukan atau gelar Imam Abu Hanifah. Ada beberapa riwayat tentang asal-usul beliau mendapat julukan atau gelar tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa nama itu disebabkan karena salah satu anaknya bernama Abu Hanifah. Ada lagi yang meriwayatkan karena beliau begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang lebih maksudnya yang telah diperolehnya, maka beliau dijuluki dengan Abu Hanifah karena Hanifah dalam bahasa Irak berarti tinta. Sementara riwayat yang lain menyatakan bahwa gelar tersebut diberikan oleh masyarakat karena ketaatan dan ketakunannya dalam beribadah kepada Allah. Gelar ini diambil dari bahasa Arab Hanif yang berarti yang berpegang teguh pada ajaran yang benar. Contoh produk fikih Abu Hanifah sebagai imam ahli fikir atau ahli ra'i, yaitu seseorang ketika di malam yang gelap atau di saat-saat yang sulit hendak menentukan arah kiblat, maka hukum salatnya adalah sah meskipun didapati ternyata dia tidak mendapat kiblat, maksudnya tidak menghadap kiblat, tetapi dengan syarat dia sudah berusaha mencari arah kiblat. Mazhab Hanafi ini hingga saat berkembang di sebagian besar penduduk Irak, Mesir, Turki, Syria, Syam, hingga orang-orang Muslim India, Pakistan, Afghanistan, dan orang-orang Muslim Cina. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Malik. Nama mazhab Maliki dinisbatkan dari seorang ulama yang bernama Imam Malik bin Anas dari tahun 93 sampai 179 Hijriah. Beliau lahir di Madinah dan menjadi ahli fikih yang terkenal di Madinah. Diriwayatkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan kota ini kecuali pada waktu melaksanakan ibadah haji. Mengenai tahun kelahirannya terdapat beberapa perbedaan. Ibnu Khaliqan mencatat bahwa tahun lahirnya adalah 75 Hijriah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia lahir tahun 1994 Hijriah. Situasi ketika Imam Malik hidup juga memberikan pengaruh besar terhadap sikap konsistensinya pada hadis dan keengganannya pada ijtihad rasio.
Selama 40 tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan 46 tahun dalam periode Abbasiyah. Masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan syarat gelombang fitnah dan politik. Dalam lapangan politik misalnya, muncul aliran Syiah dan Khawarij. Dalam teologi muncul aliran Qadariyah, Jahmiyah, dan Murji'ah. Dalam upaya membela mazhab-mazhabnya, kadang-kadang mereka menggunakan hadis-hadis Nabi secara serempangan. Akibatnya timbul hadis-hadis palsu dan bertentangan di kalangan masyarakat. Akibat dari kecerobohan terhadap hadis-hadis Nabi itu, Imam Malik merasa perlu untuk meneliti riwayat-riwayat hadis. Dari sinilah lahir bukunya yang monumental, Al-Muwatta, yang memuat hadis-hadis sahih, perebutan-perebutan orang Madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulis fikih. Keistimewaan buku ini adalah bahwa Imam Malik memerinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fikih yang diambil dari hadis-hadis dan asar. Buku yang berjudul Al-Muwatta dan disusun selama 40 tahun ini bermakna kemudahan dan kesederhanaan, karena penulisannya yang diusahakan sebaik mungkin untuk memudahkan dan menyederhanakan kajian-kajian hadis dan fikih. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik lahir di Madinah yang dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi SAW. Fuqaha di sini lebih mengerti hadis dibandingkan dengan fuqaha lainnya, misalnya Irak. Di sini jelas para fuqaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekah. Atas hal ini, wajarlah kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibandingkan Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat. Penganut mazhab Maliki ini sampai sekarang banyak mengikutinya dan mereka tersebar di negara-negara lain, antaranya Mesir, Sudan, Kuwait, Bahrain, Maroko, dan Afrika. 3. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i. Nama mazhab ini juga diambil dari nama imam yang menjadi tokoh utama, yaitu beliau adalah Imam Abdullah bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah, yaitu 150 Hijriah di daerah yang bernama Gaza, salah satu kota di daerah Palestina, dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 822. Pada diri Asy-Syafi'i terkumpul pemikiran fikih fuqaha Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir. Ar-Raji, seperti dikutip, Mu'in mengatakan bahwa hampir semua ulama terkemuka yang hidup di zamannya pernah menjadi guru atau paling tidak pernah mendiskusikan berbagai persoalan dengannya. Kehidupan ilmiahnya bersama Imam Malik selama 3 tahun di Hijaz dengan tantangan kehidupan sosial yang sederhana membuat Imam Syafi'i cenderung pada aliran hadis, bahkan mengaku sebagai pengikut mazhab Maliki. Tetapi sesudah ia mengembara ke Baghdad, Irak, dan menetap di sana untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari fikih Abu Hanifah dan pemikiran rasional Ahlur Ra'yu, maka mulailah ia condong pada aliran Ahlur Ra'yu. Faktor yang mempengaruhinya itu pertama faktor pluralisme pemikiran. Nah, di situ dan kondisi saat Imam Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh karya ulama sudah banyak, berbeda dengan imam sebelumnya. Yang kedua itu faktor geografis. Faktor ini merupakan faktor secara alami negara Mesir, tempat Imam Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya dari Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolitan ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu faktor kehidupan sosial masyarakat dan keadaan zamannya, yaitu amat mempengaruhi Imam Syafi'i dalam membentuk pemikiran dan mazhab fikihnya. Lahirnya mazhab jadid ini merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialaminya, dari penemuan hadis, pandangan, dan kondisi sosial baru yang tidak ditemui sebelumnya di Hijaz dan di Irak. Yang keempat yaitu pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad bin Hanbal. Nama ulama
yang dijadikan sebagai nama mazhab ini adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 146 Hijriah di Baghdad dan juga wafat di tempat kelahirannya itu pada tahun 231 Hijriah. Ia banyak menimba ilmu dari sejumlah ulama dan fuqaha besar, antara lain Abu Yusuf, seorang hakim dan murid Abu Hanifah. Dari Abu Yusuf ini, ia mengenal pelajaran ahli fikih, ahlur ra'yi, faktor politik dan budaya. Imam Ahmad bin Hambal hidup pada periode pertengahan Kekhalifahan Abbasiyah ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini seringkali timbul pergolakan, konflik dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khilafat antara anak-anak dan saudara-saudaranya. Saat itu aliran Mu'tazilah berkembang bahkan menjadi mazhab resmi negara pada pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasyik. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.